Ini saya jelaskan mengenai eh, SOP persiapan produksi. Ya. Nah, SOP ini kita bentuk atau kita buat form seperti ini. Ya. Nah, persiapan produksi itu sangat-sangat menentukan nanti apakah produksi bisa berjalan dengan lancar dan kualitasnya sesuai dengan permintaan dari customer. Jadi sistem persiapan produksi ini kita jadikan SOP, Standard Operating Procedure, untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat job order atau yang print logo. Ya. Yang kita temui di lapangan atau di pekerjaan ini tentu inline system atau sampai ke pekerjaan manualnya gitu. Misalnya hanger atau ada last platnya atau apa, itu kita temukan bahwa operator itu sebetulnya tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Tuntutan kualitasnya harus seperti apa mereka tidak tahu. Kuantitinya berapa banyak mereka tidak tahu. Nah, ini nanti tidak boleh terjadi lagi. Ya. Jadi saya sendiri nanti akan melakukan random check, dan ini tanggung jawab utama adalah nanti kepala produksi, kepala shift dan wakashift ini menjadi penanggung jawab utama. Jadi nanti kalau misalnya kita ngecek di lapangan ini print warnanya sudah sesuai apa belum, operator produksi tidak bisa jawab, itu berarti dia tidak memperhatikan SOP persiapan produksi. Dan karena ini berbahaya terhadap kualitas produk dan bisa berpengaruh pada marketing, maka kita akan mengambil sikap yang sangat tegas terhadap siapapun yang tidak serius menjalankan SOP ini, ya. SOP persiapan produksi. Jadi ini kita tujukan untuk job order, ya, custom product atau dengan print logo gitu, ya. Kalau untuk yang mass product seperti HD Jinjing yang mass print, print umum dan atau PP yang print umum itu kan sudah ada petunjuknya sendiri, petunjuk standar kualitasnya. Tetapi kalau untuk yang order-order yang custom, job order dan print logo itu kan kasus per kasus, ya, tidak bisa digeneralisir, ya. Jadi saya ingatkan kembali ke Kaprod, Kasif dan Wakasif dan semua operator produksi nanti, ya, di masing-masing shift ini untuk benar-benar memahami apa yang dikerjakan, tuntutannya kualitas seperti apa, harus betul-betul menguasai. Yang memang tidak mampu dan atau tidak bertanggung jawab, artinya kerja asal kerja, akan kita keluarkan, itu pasti. Saya pastikan ke kalian semua, kita pasti akan keluarkan, karena itu membahayakan kondisi perusahaan. Jadi kita mau orang-orang yang bekerja di lingkungan kita, dalam tim kerja kita, adalah orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang betul-betul menguasai pekerjaannya. Tidak asal bekerja, tidak cengengesan saja kalau kerja, tanpa mengerti bahayanya
atas order-order yang dikerjakan. Oke, jadi ini adalah form persiapan produksi. Form ini bisa dilihat di dashboardnya Nanda Produksi, ya, ada di sini di pengarahan BUD. Di sini nanti linknya langsung nyambung ke form persiapan produksi. Di tempatnya Ibu Dewi juga ada manajer Indografika untuk form persiapan produksi, ya. Nah, form ini memang kita gunakan agar apa sih? Agar kita itu terhindar dari mengerjakan satu produk yang kualitasnya salah. Ya, kita sudah berulang kali menemukan hal tersebut, dan itu seringkali karena operator masa bodoh atau tidak bertanggung jawab untuk menguasai produknya, kualitas produk yang diminta, ya. Dalam hal ini saya minta kasif, ya, yang berhubungan dengan operator produksi langsung ini betul-betul nanti memonitor anak buahnya, ya, penguasaan materinya, penguasaan kualitas produknya harap ditekankan, ya. Sementara dari operator produksi sendiri, kalau tidak tahu tanyalah semaksimal mungkin, ya. Jangan kalau kamu tidak tahu kamu diam saja, itu nanti kamu yang akan kita keluarkan. Kita tidak mau dapat orang-orang atau mempunyai tim kerja orang yang kualitasnya rendah, tidak mau kita. Kalau tidak mau memperbaiki diri, meningkatkan kualitas pekerjaannya, mending kita keluarkan, kita cari orang lain lagi. Oke? Jadi yang pertama, form ini nanti di print gitu, ya, dicetak dalam jumlah besar, ya. Jadi setiap custom order ini, misalnya di shift 1 ini yang kasifnya siapa, mungkin dimulai di shift 1 atau bisa dimulai di shift 2, bisa dimulai di shift 3, ya. Nah, tanggal dan jam produksi mulai itu kapan, tanggal berapa, jam berapa, ya. Nah, kasif dan wakasifnya tanda tangan di sini, salah satu ini. Jadi kaprot itu kepala produksi di jam shift 1, ya, dia kan adanya di jam bisnis, ya. Nah, itu nanti ngecek dan ikut menandatangani form atas yang sudah ditandatangani kasif dan wakasif, dan juga ditandatangani oleh operator produksi saat itu. Dia dimulai di shift 1 atau 2 atau 3, ya. Nah, kalau misalnya pekerjaan ini lanjut dari shift 2 ke shift 3, maka kasif yang shift 3, ya, lanjutannya harus juga menandatangani di sini wakasifnya siapa, ya. Lalu operatornya juga tanda tangan di sini siapa. Ini saya bikin selang-seling, yang ini namanya siapa, tanda tangan di sini, ini namanya siapa, tanda tangan di sebelah sini, ya. Kalau lanjut lagi, di shift 3, ya, jadi sini, ya, tanda tangan gitu, ya, tanda tangan kecil aja, ini nama di sini, ya. Sekali lagi, kita ini menciptakan SOP ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi yang tidak sadar, tidak mau mengikuti perintah demi kebaikan kita bersama, mending mengundurkan diri atau akan kita keluarkan. Itu hanya masalah waktu saja, ya. Kan kita pengen maju gitu, ya, berarti harus mengikuti dengan sebaik-baiknya, ya. Oke.
Lalu cara pengisiannya, tanggal dan jam produksi dimulai, gitu ya. Kapan. Terus nama ordernya atau produk atau customernya ini siapa? Ini juga operator produksi kalau ditanyai juga sering nggak tahu, gitu. Ya. Kemudian jumlah quantity ordernya berapa kilo, berapa pieces dan segala macam. Ini semua harus tahu sampai pada pekerjaan manualnya. Misalnya ada las manualnya, ada las hanger manualnya, semua harus tahu. Tidak boleh ada yang tidak tahu. Kalau tidak tahu berarti Anda siap kita keluarkan. Oke. Kemudian jumlah kuantiti yang diproduksi. Nah, ini beda. Jadi jumlah atau quantity order ini sesuai dengan pesanan customer. Lalu kita mau memproduksi berapa? Seringkali kita bisa memproduksi lebih ya. Nanti kalau untuk kita ini mau masuk ke order-order yang ekspor lagi gitu ya. Customer yang ekspor. Jadi kemungkinan kita bisa memproduksi lebih banyak untuk cadangan. Kalau ada selisih atau kerusakan sedikit sehingga kita tidak memproduksi ulang lagi ya. Jadi SOP ini kita siapkan juga penting sekali karena kita akan masuk ke order-order yang ekspor ya, dan itu sangat ketat order seperti itu ya. Jadi yang merasa tidak mudeng ya, nggak ngerti dengan semaksimal mungkin, harap tanya semaksimal mungkin gitu. Dan kasif dalam hal ini harus bisa menjawab. Kalau kasif tidak bisa menjawab, jangan asal menjawab. Tanya ke kepala produksi. Kalau kepala produksi masih ragu, nggak ngerti dengan pasti, kepala produksi tanya ke manajer Indografika, dalam ini Bu Dewi. Harus semua pasti, tidak boleh kurang lebih ya. Tidak boleh ada keraguan-raguan sedikit pun ya. Nah, selanjutnya sampel produk yang sudah ACC ya. Ini kan nanti sampel produk yang sudah ACC ini bisa ACC dari internal misalnya Bu Dewi, atau ACC dari customer ya. Kalau untuk order ekspor biasanya kita minta ACC dulu dari customer ya. Ini ada atau tidak ada, salah satu dicoret dan harus ada gitu. Kalau sampai tidak ada, ini nanti kaprotnya yang akan bertanggung jawab ke kita, ke manajemen, ke pimpinan Indografika ya. Ini harus ada. Jadi yang kalau ada berarti ini dikolongi aja ya, kolongi. Yang tidak ada dicoret. Jadi setiap custom produk itu harus ada map sampel produknya. Jadi contoh produknya mana harus ada ya. Kalau tidak ada, jangan mau produksi karena nanti Anda yang akan kena sanksi ya. Harus ada sampel produknya mana gitu. Karena kita butuh melihat printnya dan segala macam, bentuknya dan segala macam ya. Nah, selanjutnya kolom ini adalah kolom untuk membantu kita memahami kualitas dan spek produk yang akan kita produksi ya. Ukuran produk, model produknya dan aksesoris ya. Yang pertama, lebar plastiknya berapa ya. Misalnya kalau kita lihat di ini lebar plastiknya berapa nih itu yang emping melinjo nih ya. Nah, ini lebar plastiknya berapa. Ini kalau saya tanya ke salah satu operator produksi, dia tidak bisa menjawab lebar plastiknya berapa, saya keluarkan saat itu juga ya. Nah, jadi ini sesuatu yang serius, maka serius dan ini penting. Jadi saya minta kalian
juga menanggapi dengan sangat serius. Ya. Ukurannya panjang lebar berapa, harus ngerti semua. Ini tebalnya berapa mikron. Kalau kamu tidak bisa mengukur ketebalan, kamu tanya sejelas-jelasnya sampai kamu bisa ke kasif atau ke kaprod. Jangan sampai kita tanyain ngukur ketebalan plastik, kamu nggak bisa. Nanti kamu yang kena sanksinya, bisa kita keluarkan. Ya, jadi kamu harus mengerti 30 mikron itu berapa, kamu harus ngerti. 0,3 itu kayak apa, 0,5 kayak apa, kamu harus tahu. Kalau tidak tahu, berarti kamu tidak bisa bekerja. Oke, kita lanjut. Terus panjang plastik, jarak potong, ketebalan plastik ya, dan kerataan ketebalannya. Ya, kerataan ketebalan sepanjang dari sini sampai ke sini itu kerataan ketebalannya bagus apa tidak, toleransinya seberapa. Nah ini untuk yang mesin PP ya, ini kan PP. Untuk yang mesin PP sudah kita bikin rotary berputar bolak-balik 180 derajat. Nah nanti kamu juga harus mengukur ya di ketebalannya. Jadi di mesin cut-seal itu nanti kita kasih thickness dial. Ini Nanda harap diperhatikan, Dewi juga saya minta perhatikan. Ada thickness dial di ujung mesin cut-seal dan itu ditaruh di area cut-seal terus, tidak boleh hilang. Kalau hilang saya usut terus sampai ketemu. Oke. Nah, lalu kemudian kebeningan plastiknya, ini yang sering sekali juga saya melihat anak-anak ini bekerja asal bekerja saja begitu. Ini yang tidak boleh lagi ada. Siapapun yang ada di lingkungan kita, tidak ada yang kerja tanpa menguasai pekerjaannya dengan baik. Ya. Kebeningan plastiknya bagus apa tidak? Atau ada semburat seperti kabut gitu ya, tapi diam saja. Sejauh ini seperti itu. Nah ini tidak boleh terjadi lagi. Kemudian untuk hanger, ukuran lubang hangernya berapa, kemiringannya berapa senti, gaset ukurannya berapa ya. Kemudian kantong gula, jarak las dari ujung berapa, misalnya di sini ini ya, jarak las sampai ujung ini berapa nih gitu. Nih dari sini sampai ke sini ya. Ini berapa, setengah senti atau 8 mili atau berapa. Ini kalau sampai saya tanya tidak bisa jawab atau menjawab tapi keliru, berarti Anda tidak serius dalam pekerjaan. Berarti Anda layak untuk kita keluarkan. Oke. Nah, kemudian panjang lidah, nanti kalau ada polybag yang pakai lidah ya, berapa panjang lidahnya, posisi seal tape-nya itu ada di mana, berapa senti dari ujung lidah, atau dia ada di body, dia berapa senti dari body, semua harus diukur. Jadi sebelum produksi, kasif itu mengumpulkan tim kerjanya di inline system itu ya, semua yang akan menjalankan inline dijelaskan dulu, dirundingkan dulu, dipahami dulu semaksimal mungkin. Jangan sampai ada yang ragu-ragu atau belum tahu dengan jelas ya. Kumpulkan dulu, mungkin perlu 10 menit, seperempat jam, tidak apa-apa. Yang penting semua sangat memahami apa yang dikerjakan. Ya, ini
Saya sudah bertahun-tahun ngomong, tapi tidak pernah dilaksanakan. Tapi sekali ini saya tidak akan main-main, dan kalau sampai nanti ada yang harus dikeluarkan, itu memang pasti terjadi. Ya, kemudian print dan kualitas print ini juga kemarin itu ada print warnanya salah gitu, biru tua tapi dicetaknya biru muda. Ini semua bertanggung jawab ini nanti, dan operator produksi. Ya. Siapa yang harus ngontrol atas pekerjaan ini? Yang paling utama tanggung jawab adalah operator produksi dan kasif dan wakasif. Ya. Kalau kepala produksi dia mengontrol semuanya, tetapi ke unit kerjaannya adalah kasif, wakasif dan operator produksi. Kalau sampai terjadi klaim kerusakan menimbulkan biaya, maka kamu harus mengganti biaya tersebut dan sekaligus bisa kita keluarkan. Jadi print ini yang perlu disiapkan, cek dulu tintanya sudah ready ya, solvennya masih ada dan ready, warna-warna sudah sesuai sampel produk ini ya, sesuai sampel produk. Kemudian arah print untuk yang dalam bentuk roll, mungkin customer minta bentuk roll, arah printnya sudah benar belum ya, dicek. Jarak print dari pinggir-pinggir plastik ya. Jadi jarak print ini berapa dari pinggir plastik ini ya. Ini berapa, ini dari pinggir ini kalau yang melinju ini mepet sekali gitu ya, ini berapa mili ya, ini berapa mili, kiri kanan harus center ya. Kemudian hal apa lagi yang penting untuk diperhatikan, jadi diamati dulu, dipelajari dulu, didiskusikan dulu semaksimal mungkin. Mending mundur, mending kita mengadakan waktu 10 menit, 15 menit ya, sampai 20 menit nggak apa-apa, yang penting kamu menguasai betul apa yang akan kita kerjakan. Untuk selanjutnya jarak print terhadap las potong ya, ini berapa jarak print terhadap las potong, ini berapa pojok-pojoknya ini semua harus betul-betul tahu gitu. Kalau di pekerjaan itu pas proses ada yang tidak sesuai, harus teriak ke kasif untuk segera diantisipasi, begitu ya, begitu cara kerja yang profesional ya. Kemudian gambar print yang paling harus diperhatikan apa, yang berbahaya gitu ya. Ini nah, ini keterangannya harusnya ada di sini. Ini saya copy dulu. Ya, ini nomor 7. Jadi gambar print yang harus diperhatikan itu apa? Yang kelihatannya berbahaya nih. Kalau kita perhatikan di contoh ini, maka ini titik yang bahaya sekali nih. Coba tak besarin. Nah, ini kan mepet-mepet gitu cetakannya ya. Saya kira kamu sebetulnya sudah mengerti juga, cuman sejauh ini memang nggak perhatian gitu. Masa bodoh, kurang serius kamu bekerjanya. Nah kalau ini memang ada crossnya gitu ya. Jadi tapi sebetulnya yang paling berbahaya dalam desain seperti ini tuh yang mana? Kalau menurut saya ini yang paling berbahaya.
Kalau ini kan numpuk ya, warna numpuk nggak apa-apa. Tapi ini warna yang berdampingan yang harus pas-pas, ini berbahaya sekali. Nah itu harap diperhatikan secara khusus gitu ya. Kemudian warna printnya selalu dicek tiap 1 jam. Jadi dalam hal ini jika roto beroperasi lama, misalnya lebih dari 2 jam, warna perlu dicek. Karena apa? Karena tintanya semakin kental, jadi warnanya terus lari lebih tua, makin tua gitu ya. Perlu diencerkan, dipaskan lagi warnanya ya. Nah itu semua juga harus tahu, semua harus tahu, tidak boleh. Makanya saya sudah instruksi ke kaprod dalam ini Nanda, bagi mereka yang memang tidak mampu untuk bekerja di inline system, ya jangan dimasukkan di sana, jangan ditugaskan ke sana. Itu namanya kamu cari masalah. Kalau memang tidak mampu, mungkin kurang cerdas atau apa, ya nggak usah dimasukin ke sana ya, karena di sana memang tuntutan kualitas kerjanya tinggi gitu. Nah kemudian print juga dicek, gampang ngelupas apa enggak, ngeletek apa enggak gitu ya. Caranya ngecek bagaimana? Bisa dikucek gitu ya, pakai tangan digores-gores gitu, gampang lepas apa enggak. Ya ini kita bicara PP dan HD ya. HD itu kan ada order custom juga, baik itu jinjing 3 jari maupun beras dan yang lainnya ya. Ada order yang custom job order atau print logo, bukan mass product. Nah itu tetap harus dilakukan cek kualitas yang seperti ini. Jadi kalau nanti terjadi bahwa tiba-tiba loh kok ngelotok semua gitu, berarti tidak ada yang ngecek gitu. Nah ini kamu dalam kondisi yang rawan dan kemungkinan besar akan kita keluarkan. Berarti ya percuma aja ada kamu gitu. Ada orang tetapi tidak bisa kita harapkan untuk mengerjakan yang baik, kan percuma. Jadi nggak usah ada kamu kalau seperti itu. Kita cari orang yang lebih mampu saja, yang lebih bertanggung jawab, yang mau bekerja dengan teliti, yang serius, yang tidak guyonan terus-menerus. Itu yang kita harapkan. Ini Nanda kasih harap perhatian, daripada nanti kasif yang kena sama aku. Anak buahmu itu diperhatikan, kira-kira ini potensi masalah nggak orang ini. Kalau potensi masalah, ganti aja, nggak usah ragu, santai aja, demi kepentingan kita bersama ya. Jadi print ini kekuatan printnya itu nggak gampang ngelupas, itu penting untuk dicek. Kemudian toleransi misprint, nah ini yang juga sangat penting. Artinya misprint itu tingkat melesetnya itu yang diizinkan berapa. Kalau kita perhatikan seperti crystal clean itu sebetulnya kan juga goyang juga ya, antara warna putih, biru dan putih, biru, terutama putih biru itu ya, crystal clean itu kan sering meleset juga. Nah tetapi karena memang dia toleransinya masih masuk, maka ya customer nggak apa-apa gitu. Tetapi ada yang toleransinya itu ketat gitu, toleransinya kecil, dan ini harus ada di keterangan-keterangan gitu. Ya, jadi tidak boleh print itu meleset terlalu jauh yang akhirnya itu nanti akan dikomplain oleh customer ya. Jadi kuasai dulu, ngerti dulu ini toleransi melesetnya seberapa ya, itu harus ngerti.
ya. Nah, itu harus dicek bagaimana kondisi rotonya, EPC-nya dan segala macam. Kalau semakin ketat kualitas, maka sistem-sistem mesinnya itu harus diperhatikan benar-benar gitu. Jangan asal aja. Jadi kalau kerja itu jangan asal kerja gitu. Kamu punya tanggung jawab untuk mencapai kualitas dari produk yang kamu kerjakan. Intinya ada di situ. Ya. Kemudian poin berikutnya, jadi misprint ini toleransi melesetnya berapa. Kemudian kerataan print ya. Seringkali print itu misalnya ya kalau kita lihat di sini ya, ini yang terjadi juga itu kayak cotton bud Superindo ini dulu di sini itu belang-belang putih gitu. Di sini blok biru tapi sampai di sini ada kayak warnanya itu berkurang gitu, warna birunya kayak belang-belang gitu. Nah ini tidak boleh gitu ya, tidak boleh untuk diteruskan. Kalau seperti itu harus diatasi dulu dan harus notice, Anda harus mengerti bahwa itu masalah gitu ya. Ini yang Superindo dulu di sini ini warnanya biru menjadi muda gitu. Ini kan harusnya rata ya. Sini jadi muda ya. Kemudian warna-warna ini apakah dia kepekatannya sama semua warnanya gitu ya, atau dia terus jadi belang-belang. Nah ini harus diperhatikan. Nah di kolom ini ya, question list ini kalau sudah dipahami lalu dicentang aja, kamu mengerti. Oke. Kalau ada tanda tangan di sini berarti kamu semua sudah mengerti ini semua, begitu ya kesimpulannya. Jadi kalau sampai kita tanya kamu tidak mengerti, berarti kamu asal-asalan ini mengisi form ini ya. Dan sebetulnya saya minta mentalitas kerjamu jangan seperti itu gitu. Jangan kerja dengan kualitas yang rendah seperti itu ya. Jadi kalau kamu ini sudah kamu paham, semua paham, oke, kita centang ya, tanda tangan semua nanti. Kita centang, oh oke, berarti. Nah di sini ada kolom yang masih kosong yang memang kita sediakan untuk nantinya kalau ada hal yang penting lainnya ini kamu bisa menambahkan di sini. Artinya kamu betul-betul lebih semakin teliti apa yang perlu diperhatikan gitu ya. Dan itu bagus, itu yang aku suka sekali, orang-orang yang bekerja dengan keseriusan dan tanggung jawab yang seperti itu ya. Nah jadi kalau kamu mau serius itu semuanya menurut aku bisa gitu ya, pada tingkat kesulitan tertentu, apalagi teliti untuk mengontrol ini semua itu bisa gitu. Nah, kuncinya kalau nggak tahu tanyalah sebanyak-banyaknya, jangan diam saja. Kalau kamu diam saja itu kamu berbahaya karena kamu tidak bertanggung jawab ya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu instruksi kerja kita nggak ngerti tapi kita mengerjakan, itu kan namanya kita tidak bertanggung jawab gitu. Atau kita asal mengerjakan saja, dan itu yang tidak kita inginkan ya. Nah kemudian tadi sudah saya jelaskan operator yang melakukan itu ini tanda tangan semua. Nanti kalau kurang sini tambah aja gitu, nama siapa tanda tangan di kolom yang kosong ini gitu ya. Nah kemudian ini form ini nantinya itu kita akan ada tempat khusus di dekat inline system
ya. Ada rak khusus atau cantelan khusus di mana form persiapan produksi ini ditaruh di situ, ya. Dan juga untuk map order, map sampel produk itu nantinya saya minta untuk ditempatkan dengan sistem yang bagus, rapi, teratur, dan selalu mudah untuk digunakan oleh K-produksi, pasif, dua pasif, dan operator produksi. Saya minta map produksi itu di map sampel produk dijaga, jangan sampai kotor, jangan sampai lusuh gitu ya. Dijaga kebersihannya juga. Nah itu saya minta semua kesadaran. Jadi saya tidak mau lihat map sampel produk tiba-tiba ada di sebelah mesin rotografur atau kececer di mana-mana. Itu kasifnya nanti yang saya akan marah sekali. Tolong diperhatikan. Jadi kita kerja itu yang rapi, yang teratur, ya, supaya tidak ruwet. Kerja yang pinter, jangan kerja yang bodoh. Nah ini nanti tolong di print sebanyak mungkin gitu ya. Nah kemudian administrasinya bagaimana? Jadi form persiapan produksi ini nanti, ya, sesudah ditandatangani semua, oke, lengkap, gitu ya. Itu nanti kan ada di area produksi. Ya, karena saya kalau ke area produksi saya juga suka ngecek ini kuantitinya berapa sih yang akan diproduksi gitu ya. Nah saya tidak perlu lihat kepersiapan produksi ini form, ya. Nah, saya cukup tanya siapapun juga yang mengerjakan itu harus ngerti, tidak boleh ada yang tidak tahu. Nah nanti ada map khusus untuk form persiapan produksi ini. Nanti setiap minggu itu dikumpulkan ke kepala produksi sebagai arsip, ya, sebagai arsip manajemen. Jadi kita akan mengevaluasi nanti form persiapan produksi ini setiap kali kita butuhkan. Jadi harus ada file khusus yang untuk menyimpan form persiapan produksi yang sudah terisi ini. Karena kita bisa melihat tanggal, jam produksi dan segala macam. Jadi kalau ada komplain dari customer, kita bisa melihat ke belakang waktu itu siapa yang mengerjakan, kasifnya siapa, tim shift 1 siapa, shift 2 siapa, shift 3 siapa, gitu ya. Sekali lagi saya minta, kalau kamu nggak ngerti, tanyalah sebanyak-banyaknya sampai kamu tahu, benar-benar tahu, ya. Jangan sampai kamu kerja tanpa menguasai apa yang kamu kerjakan. Nah, begitu aja dari saya penjelasan mengenai form persiapan produksi ini. Saya minta per hari Senin tanggal 26 Februari sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, ini attention Bu Dewi dan Nanda. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kita semua semakin maju ke depan. Terima kasih ya. Oke, terima kasih.